Oke, kali ini kita punya dua soal tentang pegas ya. Kita bahas dari soal nomor 1 ya. Ini soal nomor 1, yang ini soal nomor 2. Sebuah pegas diberi beban dengan massa sebesar 2,5 kg. Pegas mengalami pertambahan panjang 0,4 cm. Selanjutnya pegas digantungi beban bermassa 3,6 kg. Jika percepatan gravitasi sebesar 10 meter per second kuadrat, selisih pertambahan panjang awal dan akhir. Oke. Pertama kita punya data soal. M1-nya 2,4 kg. Kemudian ada delta X1-nya itu 0,4 cm. Sedangkan M2-nya kehapusan. M2-nya ini 3,6 km. 3 kg, sorry. Delta X2-nya tidak tahu berapa. Jika pertambahan panjang awal dan akhir, dia nanya selisih. Jadi selisih siapa nih misalnya? Delta dari delta X1 dan delta X2-nya berapa? Sebenarnya sih delta X2 kurang delta X1. Kan delta X2 ini pasti lebih besar pada delta X1. Karena dia digantungi beban yang lebih berat, ya kan? Semakin berat beban, maka nanti pegasnya akan semakin panjang ngepernya. Logikanya gitu ya. Kita cari dulu delta X2-nya seperti apa. Ini sebenarnya kita pakai hukum Hooke. K sama dengan F per delta X. Ini sama juga dengan M kalikan G per delta X. Jadi di sini kan pegasnya tidak berubah. Karena pegas tidak berubah, jadi K1 sama dengan K2. K1 sama dengan K2. Maka nanti yang terjadi adalah M1 kalikan G per delta X1 sama dengan M2 per delta X2. Ini kalikan G, lupa. Nah, G-nya coret. Jadi nanti sisanya itu adalah M1 per delta X1. Ini kekecilan. Kita pindah ke halaman saja. M1 per delta X1 sama dengan M2 per delta X2. Atau biasanya itu kalau mau dituliskan rumus jadinya itu biasa gini. M2 per M1 sama dengan delta X2 per delta X1. Ini kan kali silang ya. Ini nanti dapat delta X2 per delta X1 sama dengan M2 per M1. Ini rumusnya sebenarnya, rumus cepatnya kata orang toh. Jadi nanti kalian masukkan nih M1-nya 3,6. M2-nya 3,6, sorry. M2-nya 3,6, M1-nya 2,4. Delta X2-nya tidak tahu berapa. Delta X1-nya tadi berapa sih? Delta X1-nya 0,4. Nah, 0,4. Nah, ini tinggal bagi. Dicoret-coret saja dulu nih. 3,6 dengan 2,4 kalau mau dicoret itu dibagi 4 bisa. Atau kalau kalian mau kali silang dulu. Nih. Atau kalau mau lebih cepat lagi dicoret sama yang bawah-bawahnya. Jadi yang bawah ini coret dengan bawah ini, sama-sama dibagi dengan 0,4 dapatnya 1, ini dapatnya 6. Nah, 3,6 bagi 6. Berarti delta X2 sama dengan 3,6 bagi 6. Itu sama dengan 0,6 cm. Maka nanti selisih perubahan panjangnya awal dan akhir, berarti yang ini 0,6 cm dikurang dengan 0,4 cm ya. Ini delta X2 dikurangi delta X1 biar hasilnya positif. Berarti sama dengan 0,2 cm. Jadi jawabannya itu yang 0,2. 0,2 apa sih jawabannya ini? A. Ya, jawabannya berarti yang A nih ya, 0,2 cm. Nah, oke, selanjutnya soal nomor 2. Ini sebenarnya masih sama, dia pakai perbandingan juga hubungan ketiga konstanta ini. Dia pakai rumus perbandingan tadi. Pakai rumus K juga konstanta pegasnya. Ini lihat dari tabel ya. Kalian harus bisa membaca tabel nih. Data tabelnya itu ada 3 buah pegas. 3 buah pegas yang digantungi beban di peroleh data tabel seperti di samping ya. Jika percepatan gravitasi hubungan ketiga konstanta ini. Oke, jadi gini. Ini ada 1, 2, 3. M delta X. Jadi nanti ada M1 sama dengan 4, ya kan?
kg sesuai dengan ini ya. Delta X1 nya sama dengan 0,2 cm. M2 nya 3 kg, delta X2 nya 0,12 cm. M3 nya sama dengan 5 kg, delta X3 nya sama dengan 0,22 cm. Jadi gini, kita punya rumus tadi K sama dengan M kalikan G per delta X. Jadi kita akan pakai perbandingan M per delta X nya saja. Kalian tidak perlu ubah satuannya ke meter. Ini sebenarnya satunya meter, tidak perlu diubah ya, tidak perlu diubah karena kita hanya mencari nilai perbandingannya doang. Jadi nanti K1 sama dengan 4 dibagi dengan 0,2 berarti sama dengan berapa nih, 420 ya. Nah, tapi ini kita tidak pakai satuan ya, tidak pakai satuan. Sekali lagi tidak pakai satuan karena kita hanya melihat nilainya. K2 sama dengan 3 dibagi 0,12 berarti ini sama dengan, angkanya sulit juga nih, 0,12 nih. Berarti ini sama dengan 3 bagi 12, 1 bagi 4. Berarti nanti itu dapatnya ya, dapatnya 25 ya. 25. Ternyata lebih besar yang ini, 3 bagi 0,12 ya. K3 sama dengan 5 bagi 0,22. Aduh, angkanya ini. Aduh. 22,72. Oke, sekarang kita lihat nilainya. K1 itu lebih kecil pada paling besar itu K2-nya. Nih, paling besar nih K2 nih. 25. Berarti K2 dulu lebih besar daripada K3, lebih besar daripada K1. Jadi K1 itu yang paling kecil. Jadi ini sama juga dengan K1 itu lebih kecil pada K3, lebih kecil lagi daripada K2. Nah, jadi mana ini yang benar? K1 lebih kecil pada K2. Oh salah, ini salah ya. K1 lebih kecil pada K3, lebih kecil. Oh ini dia, B jawabannya. Jawabannya B. Kalau ini C, K2 lebih kecil. Tidak mungkin karena K2 paling besar, K2 paling besar. K3 lebih kecil pada K2, tapi K2 salah. Berarti yang benar jawabannya B. Nah, jadi gitu ya. Ini jawabannya B. Jadi ini kita tidak melihat yang namanya satuannya. Kalau kalian ingin mengubah ke Newton per meter, nah ini nanti diubah, nanti dikalikan 10. Ya kan, dikalikan 10, ini dikalikan 10 pangkat min 2 karena dari cm ke meter. Nah, kalau kalian mau cepat tinggal dikalikan 1000 nih. Kalikan 1000 berarti nanti ini 2000 Newton per meter. Karena kan ini kan nanti 10 per 10 pangkat min 2 karena meter cm ke meter naik 2 ya. Ini sama juga dengan 1000. Jadi ini kalikan 1000. Ini kalikan 1000, nanti dapatnya 25.000 Newton per meter. Kalau ini dikalikan 1000 berarti nanti 22.720 Newton per meter. Nah, tapi saya tidak akan menghitung secara rumus asli. Saya hanya melihat perbandingannya. Oke, jadi seperti itu ya. Semoga mudah dipahami dan dimengerti. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Semoga pembahasannya mudah dipahami dan dimengerti juga ya. Nah, semoga soal ini bisa membantu kalian belajar juga. Mohon maaf jika ada penjelasan yang mungkin kurang dimengerti. Silakan tanyakan. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Oke, see you again.